Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailin Imah dengan NIM 44014200019 dari Rombel Pendidikan Biologi B Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan bab pola sulur dan sidik jari. Adapun tujuan praktikum pada bab ini yaitu yang pertama, mengetahui pola sulur jari tangan pada mahasiswa jurusan biologi. Yang kedua, menghitung jumlah semua sulur per individu dan rata-ratanya pada populasi. Dan yang ketiga yaitu menguji perbandingan genetik pola sulur menggunakan C kuadrat. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama tinta stempel, yang kedua kertas tulis, yang ketiga kaca pembesar, dan yang terakhir yaitu 10 jari tangan mahasiswa. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama, 10 jari tangan dikenakan pada tinta stempel, kemudian masing-masing ujung jari tangan ditempelkan pada kertas yang tersedia. Selanjutnya, bekas sidik jari pada kertas diamati dengan menggunakan kaca pembesar. Kemudian, pola sulur ke 10 jari tangan ditentukan. Penentuan pola dapat didasarkan pada sistem Galton, di mana terdapat 3 tipe pola utama. Yang pertama yaitu pola arch yang tidak memiliki triradius, kemudian pola loop memiliki 1 triradius, dan pola whorl yang memiliki lebih dari 1 triradius. Lalu, frekuensi masing-masing pola dihitung dan digabungkan dengan hasil frekuensi masing-masing pola pada seluruh anggota kelas. Jumlah rigi setiap jari dihitung dan jumlah sulur semua jari dihitung. Kemudian, hasil penghitungan jumlah rigi setiap jari dan sulur semua jari diuji dengan chi-square kuadrat dengan taraf signifikasi 5%. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan berdasarkan dengan perhitungan yang dilakukan menggunakan chi-square kuadrat. Selanjutnya yaitu hipotesis. Terdapat 2 hipotesis, di mana yang pertama H0, artinya tidak ada penyimpangan antara teori dengan hasil praktikum. Yang kedua yaitu HA, artinya ada penyimpangan antara teori dengan hasil praktikum. Berikut merupakan hasil pengamatan pada data kelompok. Nah, kemudian ini merupakan tabel hasil pengamatan pada data kelas. Nah, di sini terlihat berdasarkan hasil pengamatan pada data kelas, jumlah sulur pada tipe arch yaitu 0, kemudian jumlah sulur pada tipe loop yaitu 1620, dan jumlah sulur pada tipe whorl yaitu 720. Kemudian yang pertama dilakukan analisis data chi-square dengan menggunakan tipe pola. Nah, karena terdapat 3 tipe pola sehingga variabelnya ada 3, sehingga derajat kebebasannya yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2, berarti X kuadrat tabel yaitu 5,99. Kemudian perolehan tipe pola tadi pada tabel dihitung menggunakan chi-square kuadrat sehingga menghasilkan X kuadrat hitung yaitu 6,354. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa X kuadrat tabel kurang dari X kuadrat hitung yaitu 5,99 kurang dari 6,354. Sehingga HA diterima dan H0 ditolak. Artinya, terdapat penyimpangan antara hasil praktikum dengan teori. Frekuensi pola sulur sidik jari loop lebih tinggi dibandingkan bentuk whorl dan arch. Hal ini dikarenakan hampir keseluruhan mahasiswa pendidikan biologi kloter 2 adalah suku Jawa dari ras Mongoloid. Populasi di Pulau Jawa didominasi oleh pola loop, sedangkan untuk pola whorl merupakan pola terbanyak kedua setelah pola loop, dan yang paling sedikit adalah pola arch. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan sidik jari yaitu pengaruh genetika dan juga faktor lingkungan. Sedangkan untuk pembentukan sulur, banyaknya sulur yang terbentuk langsung dipengaruhi oleh gen, sehingga gen yang terlibat lebih banyak dibandingkan pada saat pembentukan pola sidik jari. Kemudian dilakukan analisis uji chi-square jumlah sulur pada populasi perempuan dan laki-laki. Nah, karena
terdapat dua variabel sehingga derajat kebebasannya yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1, sehingga X kuadrat tabel adalah 3,84. Nah, berdasarkan tabel data kelas tadi dilakukan uji chi-square kuadrat sehingga menghasilkan X kuadrat hitung 12,63. Maka dapat disimpulkan X kuadrat tabel kurang dari X kuadrat hitung, yaitu 3,84 kurang dari 12,63, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat penyimpangan antara hasil praktikum dengan teori. Kemudian berdasarkan teori, seharusnya rata-rata jumlah sulur pada laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Namun pada percobaan ini jumlah rata-rata sulur perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa hasil percobaan tidak sesuai dengan teori. Hasil percobaan yang tidak sesuai dengan teori ini dapat disebabkan karena kesalahan saat praktikum. Nah, kesalahan yang terjadi mungkin dikarenakan sampel laki-laki yang digunakan sangat sedikit, yaitu hanya 5 orang. Seharusnya sampel yang digunakan banyak agar hasilnya semakin valid, atau dapat juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pola sulur jari tangan pada mahasiswa pendidikan biologi B angkatan 2020 memiliki pola yang berbeda-beda, yaitu terdapat pola loop, pola warp, dan pola arch, di mana pola yang terbanyak yaitu pola loop, kemudian pola warp, dan yang paling sedikit yaitu pola arch. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, jumlah sulur masing-masing individu mahasiswa pendidikan biologi B angkatan 2020 berbeda-beda, di mana pada tipe loop jumlah tertinggi yaitu 178 dan jumlah yang terendah yaitu 27. Sedangkan pada tipe warp jumlah tertinggi yaitu 126 dan jumlah terendahnya yaitu 7. Kemudian rata-rata jumlah sulur pada mahasiswa perempuan dan juga laki-laki berbeda-beda, di mana rata-rata jumlah sulur pada perempuan yaitu 125,7 dan rata-rata pada laki-laki yaitu 90,8. Yang terakhir, hasil analisis data pola menggunakan chi kuadrat diperoleh hasil bahwa X kuadrat tabel kurang dari X kuadrat hitung, yaitu 5,99 kurang dari 6,354. Sehingga HA diterima dan H0 ditolak. Artinya terdapat penyimpangan antara hasil praktikum dengan teori. Sekian video praktikum mengenai bab pola sulur dan sidik jari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.